Pada kali ini saya akan menjelaskan program penjumlahan bilangan prima. Seperti membuat program biasanya, kita menggunakan file header, include iostream, kemudian using namespace std, kemudian in main. Setelah itu kita deklarasikan variabel dengan menggunakan tipe data integer, yaitu a, dengan variabel a, b, c, cek 1 sama dengan 0, kita isi dengan 0, cek 2 kita isi dengan 0, dan cek 3 juga kita isi dengan 0. Kemudian cout, masukkan bilangan pertama, artinya program akan mencetak masukkan bilangan pertama, kemudian in a, kemudian bilangan pertama akan disimpan pada variabel a. Setelah itu cout, masukkan bilangan kedua, maka program akan mencetak masukkan bilangan kedua, kemudian bilangan kedua akan disimpan pada variabel b. Kemudian kita masuk ke dalam room for integer i sama dengan 2, artinya nilai i akan dimulai dari angka 2, kemudian i kurang dari sama dengan a. Setelah itu, if jika a dibagi i, hasil sisa pembagiannya adalah 0, maka cek 1 plus plus, maka nilai cek 1 0, maka akan bertambah 1. Kemudian untuk for integer i sama dengan 2 sama saja seperti yang tadi, nilai i akan dimulai dari angka 2, kemudian i kurang dari sama dengan b. Jika b dibagi i, sisa hasil pembagiannya sama dengan 0, maka cek 2 plus plus. Jika cek 1 sama dengan 1 dan cek 2 sama dengan 1, kemudian lakukan C, yaitu sama dengan A plus B. Untuk integer I sama dengan 2, I kurang dari sama dengan C. Kemudian jika C dibagi I, sisa hasil pembagiannya 0, maka cek 3 plus plus. Jika cek 3 sama dengan 1, sisa hasil pembagian sama dengan 1, maka cout ya, jika tidak cout tidak. Kita coba running, masukkan bilangan pertama 11, maka nilai A yaitu 11, kemudian masukkan bilangan kedua 19, maka B 19, kemudian masuk ke fungsi for integer i dimulai dari 2, kemudian apakah 2 kurang dari sama dengan 11? Iya, maka 11 dibagi 2, sisa hasil pembagiannya sama dengan 0. Tidak, maka program akan lanjut ke ini, fungsi for, dimana integer i sama dengan 2, kemudian i kurang dari sama dengan b. Kemudian program akan mengecek apakah 2 kurang dari sama dengan 19. Iya, maka program masuk ke fungsi b, yaitu dibagi i. Nilai b 19 dibagi 2, sisa hasil pembagiannya sama dengan 0. Tidak, maka program akan lanjut ke, yaitu cek 1, apakah cek 1 tadi kan sisa hasil pembagiannya 1, dan cek 2 sisa hasil pembagiannya 1. Ya, maka lakukan C, yaitu A plus B. A plus B yaitu 11 ditambah 19 adalah 30, maka nilai C adalah 30. Kemudian masuk ke fungsi untuk i sama dengan 2, kemudian program akan mengecek apakah nilai 2 kurang dari sama dengan 30. Iya, maka program akan masuk ke sini. Jika 30 dibagi 2, apakah sisa hasil pembagiannya adalah 0? Iya, maka masuk ke sini. Kemudian program akan masuk ke sini jika 30 apakah sisa hasil pembagiannya adalah 1? Tidak, maka program akan mencetak, yaitu cout tidak, karena 30 jika dibagi 2, sisa hasil pembagiannya adalah 0, maka program akan mencetak tidak. Kemudian misalnya kita
masukkan kedua bilangan prima jika dijumlahkan hasilnya adalah bilangan prima, maka program akan mencetak iya. Masukkan bilangan pertama 5, siin A yaitu 5, kemudian masukkan bilangan kedua siin B yaitu 2, kemudian untuk I sama dengan 2. Kemudian program akan mencek apakah nilai 2 kurang dari sama dengan 5. Iya, maka lakukan 5 dibagi 2, apakah sisa hasil pembagiannya adalah 0? Tidak, maka program akan masuk ke I++. Kemudian I++ sekarang yaitu 3. Kemudian program akan mengecek apakah 3 kurang dari sama dengan 5. Iya, maka masuk ke ini A yaitu 5 dibagi 3, apakah sisa hasil pembagiannya adalah 0? Tidak, maka masuk ke I++ lagi. Kemudian I++ sekarang adalah 4. Kemudian program akan mengecek apakah nilai 4 kurang dari sama dengan 5. Iya, kemudian masuk lagi. Kemudian 5 dibagi 4, apakah sisa hasil pembagiannya adalah 0? Tidak, maka masuk lagi ke I++, maka nilai I sekarang adalah 5. Program akan mengecek apakah 5 kurang dari sama dengan 5. Iya, maka lakukan 5 dibagi 5, apakah sisa hasil pembagiannya adalah 0? Iya, maka cek 1 plus plus. Setelah itu untuk I sama dengan 2, kemudian I sebelum ini tadi kan I++ ini nilai I tadi kan 5, maka masuk lagi ke I++, maka nilai I sekarang ada 6. Kemudian 6 apakah kurang dari sama dengan 5? Tidak, maka program akan berhenti. Setelah itu program akan masuk ke fungsi for ini. I sama dengan 2, kemudian I kurang dari sama dengan B. Kemudian program akan mengecek apakah nilai 2 kurang dari sama dengan nilai 2, karena nilai B itu adalah 2. Iya, maka 2 dibagi 2, apakah sisa hasil pembagiannya adalah 0? Iya, maka cek 2 plus plus. Setelah itu masuk ke fungsi I++. I tadi kan 2, maka I++ adalah 3. Kemudian program akan mengecek apakah 3 kurang dari sama dengan 2. Tidak, maka program akan lanjut ke ini, cek 1 sama dengan 1 dan cek 2 sama dengan 1. Kemudian lakukan C yaitu A ditambah B, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian I sama dengan 2. Kemudian program akan mengecek apakah 2 kurang dari sama dengan 7. Iya, maka 7 dibagi 2, apakah sisa hasil pembagiannya adalah 0? Tidak, maka masuk lagi ke fungsi I++. I++ sekarang yaitu 3. Kemudian 3 kurang dari sama dengan 7. Iya, maka 7 dibagi 3, apakah sisa hasil pembagiannya adalah 0? Tidak, maka masuk lagi ke I++. I++ sekarang, maka nilai I sekarang adalah 4. Kemudian program akan mengecek apakah 4 kurang dari sama dengan 7. Iya, kemudian masuk ke fungsi jika 7 dibagi 4, apakah sisa hasil pembagiannya 0? Tidak, maka masuk lagi ke fungsi I++. I++ sekarang tadi kan 4, maka I++, maka nilai I sekarang adalah 5. 5 kurang dari sama dengan 7. Iya, kemudian 7 dibagi 5, apakah sisa hasil pembagiannya adalah 0? Tidak, masuk lagi ke I++. I++, maka nilai I sekarang adalah 6. 6 kurang dari sama dengan 7. Iya, kemudian masuk lagi 7 dibagi 6, apakah sisa hasil pembagiannya adalah 0? Tidak, maka kita masuk ke I++ lagi. Kemudian I++ tadi kan 6, maka I++, maka nilai I sekarang adalah 7. 7 kurang dari sama dengan 7. Iya, kemudian 7 dibagi 7, apakah sisa hasil pembagiannya 0? Iya, maka cek 3 I++. Maka cek 3 apakah cek 3 sama dengan 1, sisa hasil pembagian 1, maka cetak ya, karena 5 ditambah 2 bilangan prima. Kedua bilangan prima ini jika dijumlahkan hasilnya bilangan prima, maka
cetak iya. Karena 7 adalah bilangan prima, maka program akan mencetak iya.